Perkenalkan, nama saya Chelsea Masela dari kelas 5T7 dengan NIM 22024144. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang tugas kelompok yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan judul SAW atau Simple Additive Weighting. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Bertrand Ivan Masega dengan NIM 22024147, ada Valen Lawrence dengan NIM 22024150, ada Chelsea Masela dengan NIM 22024144, dan Hendriko Pakpahan dengan NIM 22024146. Pendahuluan. Konsep SAW dalam kecerdasan buatan. Memahami SAW. SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang banyak digunakan dalam kecerdasan buatan. Metode ini membantu dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang SAW, bagaimana ia diterapkan dalam bidang AI, dan relevansi prinsip-prinsipnya dalam pengambilan keputusan. Aplikasi dalam AI. Dalam konteks kecerdasan buatan, SAW digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemilihan model, optimasi keputusan, dan klasifikasi data. Memungkinkan sistem AI untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Definisi SAW menurut metodologi dan prinsip dasar. Definisi SAW adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan penggabungan bobot untuk mengevaluasi kinerja alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda. Prinsip dasar. Prinsip fundamental dari SAW adalah menjumlahkan nilai yang dinormalisasi dari setiap alternatif yang dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria sehingga menghasilkan nilai akhir untuk perbandingan. Algoritmanya, SAW melibatkan tahapan sistematis, mulai dari penentuan kriteria, pengumpulan data, normalisasi, hingga perhitungan nilai akhir sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian adalah komponen utama SAW atau faktor dan kriteria. Komponen SAW yang terlibat dalam SAW meliputi kriteria evaluasi, bobot masing-masing kriteria, dan alternatif yang sedang dinilai, yang semuanya berinteraksi untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Kriteria pemilihan. Setiap kriteria yang dipilih harus relevan dan penting dalam konteks pengambilan keputusan, yang dapat mencakup kualitas, biaya, kecepatan, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Bobot dan evaluasi. Bobot menunjukkan seberapa penting setiap kriteria terhadap keputusan akhir. Proses evaluasi melibatkan penetapan bobot yang sesuai untuk memastikan keputusan dan mencerminkan prioritas yang diinginkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendriko Pakpahan dengan NIM 204146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses SAW, langkah-langkah implementasi, panduan mengimplementasikan metode SAW. Yang pertama, langkah-langkah implementasi. Implementasi SAW melibatkan serangkaian langkah sistematis dari penentuan kriteria, pengumpulan data, normalisasi nilai, hingga perhitungan nilai akhir. Berikutnya pengumpulan data. Pengumpulan data yang akurat dan relevan sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan keadaan nyata dari alternatif yang ada. Yang ketiga, normalisasi. Normalisasi penting dalam SAW untuk mengkonversi nilai skala yang berbeda dalam skala yang seragam sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Normalisasi data, metode, dan teknik. Mendalami proses normalisasi dalam SAW. Proses normalisasi. Normalisasi adalah proses penting dalam SAW yang memungkinkan data dari berbagai skala untuk diubah menjadi format yang dapat dibandingkan sehingga meningkatkan akurasi hasil evaluasi.
Metode normalisasi. Ada beberapa metode normalisasi yang dapat digunakan dalam SAO, termasuk normalisasi min, max, dan z-score, tergantung pada jenis data yang ada. Data numerik dan kualitatif. Baik data numerik maupun kualitatif harus dinormalisasi dengan cara sesuai. Data numerik menggunakan metode matematis, secara data kualitatif sering memerlukan pendekatan berbasis skala atau pengkodean. Bobot, penentuan, dan pengaruhnya terhadap hasil. Keseimbangan dan evaluasi bobot dalam SAO. Penentuan bobot. Proses penentuan bobot dalam SAO penting, di mana bobot ditentukan berdasarkan signifikansi setiap kriteria dalam konteks pengambilan keputusan. Teknik penentuan bobot. Beberapa teknik seperti metode AHP, Analytic Hierarchy Process, dan metode penilaian pairwise sering digunakan untuk menentukan bobot yang tepat. Pengaruh terhadap hasil akhir. Bobot yang ditetapkan pada kriteria sangat mempengaruhi hasil akhir dari evaluasi dan keputusan yang dibuat, sehingga transparansi dan keadilan dalam penentuan bobot sangat diperlukan. Implementasi SAO dalam kecerdasan buatan. Aplikasi SAO dalam berbagai konteks AI. Aplikasi SAO telah diimplementasikan dalam berbagai aplikasi AI, termasuk pemilihan solusi teknologi, penilaian kinerja model, dan optimasi keputusan dalam sistem otonom. Studi kasus. Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan metode SAO dalam meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam situasi kompleks dengan banyak parameter. Keuntungan SAO dalam AI. Penerapan SAO dalam AI memberikan keuntungan seperti transparansi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang kompleks, sehingga meningkatkan efektivitas sistem. Studi kasus aplikasi SAO dalam pemilihan pusat data. Pengalaman penerapan SAO dalam studi kasus nyata. Yang pertama, studi kasus pusat data, analisis bagaimana SAO digunakan untuk pemilihan pusat data dengan evaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria teknis dan non-teknis. Analisis hasil. Pemilihan pusat data menggunakan SAO menunjukkan hasil yang memuaskan, membantu dalam identifikasi alternatif yang optimal berdasarkan evaluasi yang transparan. Praktik terbaik. Menerapkan praktik terbaik dalam pemilihan dan penggunaan metode SAO dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi keputusan yang diambil. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Lawrence, NIM 220450 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PPT dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kendala dan tantangan implementasi SAO dalam AI. Tantangan dalam praktik dan solusi yang dapat diterapkan. Pertama, kendala implementasi. Ketika mengimplementasikan SAO, sejumlah kendala dapat muncul seperti ketidakakuratan data, kesulitan dalam menentukan bobot, atau pemilihan kriteria yang tidak tepat. Selanjutnya, ada tantangan yang dihadapi. Tantangan lain termasuk pengelolaan sumber daya dan pemahaman yang cukup dari pihak pemangku kepentingan untuk penggunaan SAO yang efektif. Lanjut, cara mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan strategis dan pelatihan bagi pengguna agar dapat menggunakan SAO secara efektif dalam sistem AI mereka. Lanjut, inovasi terkini dalam SAO untuk AI. Tren dan perkembangan dalam penggunaan SAO. Pertama, inovasi dalam SAO termasuk
peningkatan algoritma dan adaptasi untuk data besar, serta penerapan pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi dan relevansi. Selanjutnya, tren terkini. Amati bagaimana tren teknologi lain seperti analitik, big data, dan AI juga mempengaruhi cara SEO diimplementasikan dan dievaluasi. Penelitian dan perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru dan penelitian dalam integrasi SEO dan teknik-teknik baru menawarkan pendekatan baru dan meningkatkan performa dalam aplikasi AI. Diskusi masa depan SEO dalam kecerdasan buatan. Melihat potensi dan dampak SEO di masa depan. Masa depan SEO mengarah ke integrasi yang lebih dalam dengan algoritma pembelajaran mesin dan data kan kemampuannya dalam mengambil keputusan cerdas. Potensi SEO dalam menciptakan keputusan yang lebih bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dalam aplikasi AI yang berkembang pesat. Lanjut, dampak dalam komunitas AI. Dampak dari inovasi dalam SEO akan memberikan kontribusi signifikan bagi komunitas AI dalam hal efektivitas, pengambilan keputusan, dan pengembangan sistem yang lebih baik. Rumus SEO. Di sini terdapat rumusnya, bisa dilihat di PPT ini. Untuk keterangannya yaitu PI itu sama dengan ranking untuk setiap alternatif. Untuk WJ yaitu sama dengan nilai bobot dari setiap kriteria. Dan untuk RIJ itu sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Di sini terdapat contoh soal, mana pada tabel terdapat kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Pada bagian alternatif terdapat A1, A2, A3, A4, dan A5. Itu di masing-masing kriteria terdapat data-datanya, itu pun di masing-masing alternatifnya terdapat data-datanya yang bisa dilihat di sini. Untuk keterangannya itu C1 sama dengan kepadatan penduduk, C2 sama dengan akte kelahiran, C3 itu sama dengan jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, C5 untuk harga tanah, dan untuk bagian alternatif keterangannya itu A1 sama dengan Bolong-Bolong, A2 sama dengan Kembang Tanjung, A3 sama dengan Padang Piji, A4 sama dengan PD, A5 dengan Sigli. Itulah untuk keterangannya. Selanjutnya untuk soalnya itu kita akan menentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bertrand Ivan Mazilga dengan NIM 22024 Sini saya akan melanjutkan yang mana untuk sebelumnya tadi adalah contoh soal. Sekarang saya akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian. Pertama adalah tentukan bobot atau W yang dimana untuk pertama 0,15, 0,16, 0,2, 0,2, 0,2. Untuk pembobotan harus 100% atau mencapai 1 untuk nilai 0 atau 0, kemudian yang kedua adalah menentukan benefit dan cost. Untuk menghasilkan normalisasi R, maka kita harus mencari dan menentukan mana benefit dan cost. Untuk harga tanah adalah salah satunya nilai cost atau biaya yang lain, semua benefit dan keuntungan. Untuk nilai benefit dan cost atau cost 90, 89, 78, 78, 20. Kemudian yang ketiga adalah normalisasi nilai R. Di sini A1 C1, nilai A1 C1 atau benefit adalah 67 dibagi 90 dengan hasil 0,744. A1 C5 cost dibagi nilai A1 C5 20 dibagi 78 0,256. Kemudian untuk perankingan tabel 1 dan tabel 2, rankingannya 4, perankingan tabel 1 A1 C1 nilai normalisasi R dikali W, A1 C1 0,744 dikali 0,15 sama dengan 0,111. Kemudian perankingan tabel 2 A1 adalah jumlah dari semua nilai C. Sini ada tabel yang sudah jadi dengan kriteria C1, C2, C3, C4, C5 dan alternatif A1, A2, A3, A4, A5. Nah, di sini adalah hasil. Untuk nilai SAU ini, nilai yang paling besar adalah nilai yang memungkinkan.
Jadi berdasarkan hasil di sini yang paling memungkinkan adalah nilai dari A4, yang dimana nilainya adalah 0,73602564. Kemudian, kesimpulan dan rekomendasi memanfaatkan SAO dalam praktik AI. Kesimpulan, dari rangkaian pembahasan, pentingnya SAO sebagai metode untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam proyek AI cukup jelas, efektif dalam berbagai aspek. Kemudian untuk rekomendasi, disarankan agar praktisi AI mempertimbangkan penerapan SAO dalam sistem mereka untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi keputusan yang dibuat. Dan langkah selanjutnya mencakup pengujian lebih lanjut dari SAO dalam konteks yang berbeda dan adaptasi metodologi untuk menyempurnakan aplikasinya dalam AI. Demikian yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih.